Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini tema 5, masih tema 5 ya. Tapi sebelum itu anak-anak kalian perlu persiapkan, ingat ya, persiapan yang pertama, mandi. Biar badannya segar ya, biar badannya segar, baunya wangi, dan juga tentu akan membantu ya atau menambah semangat dalam belajar. Yang kedua, makan dulu kalau kalian belum makan ya, makan pagi, sarapan ya, tentu dengan makanan yang bergizi anak-anak. Yang ketiga anak-anak, ya bajunya yang rapi. Karena apa? Kenapa kalian mau belajar? Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya, sebagaimana biasa mengawali belajar dengan berdoa. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, alhamdulillah anak-anak, tadi setelah kalian berdoa, mudah-mudahan banyak membawa keberkahan ya, karena sebelum belajar kalian awal dengan berdoa. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini tema 5 ya, tema 5 subtema 4 ya di PB 1, yaitu tentang cuaca, musim, dan iklim. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda pancaroba. Nah, saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Beberapa hari yang lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuma cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju sekolah. Nah, anak-anak, ini teman-temanmu ya. Ada Siti dan teman-temannya yang lain sedang bercakap-cakap ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke sekolah. Ini percakapan mereka anak-anak. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk, kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba.
Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Ya anak-anak, yang penting anak ini di sini bahwa di perpustakaan harus tenang ya, agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Dan di perpustakaan itu tempatnya buku, banyak informasi tentunya ya. Penny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ya, ini gambarnya anak-anak. Ini gambar 4 musim di Jepang. Ini ada musim salju, ini musim panas, ada musim semi, ya, ada musim gugur. Ini banyak daun-daunan yang berguguran ya, sehingga ini warna merah semua. Di sini banyak saljunya, warnanya putih semua ya. Di sini cerah ya, di sini musim semi, mulai bersemihan. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Ya, ini anak gambar pulau Indonesia. Ini terletak di garis khatulistiwa. Ini garis yang merah ini adalah garis khatulistiwa. Disebut sebagai atau ekuator ya. Ini anak diambil dari http astronomiinfo.blogspot.com 2017 03 daftar kota di Indonesia yang dilalui ya, PML. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, di Indonesia seperti ini kondisinya anak-anak. Ada musim kemarau yang cerah ya, cerah, tak ada hujan sama sekali ya. Tapi begitu musim penghujan, maka kebanyakan cuacanya hujan. Di musim kemarau cuacanya cerah, tidak ada hujan sama sekali. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Penny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Nah, ini informasinya ya. Yang pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Yang kedua, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, iklim menyebabkan adanya musim. Yang keempat, contoh musim ya. Musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Di Indonesia hanya mengalami 2 musim, hujan dan kemarau. Kalau di negara lain ada yang mengalami 4 musim, dingin, panas, semi, dan gugur. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Info berikutnya, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Info yang ketujuh, iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Berikutnya, musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September.
sumber. Yaitu informasi yang bisa diambil dari bacaan yang ditemukan oleh temanmu Benny. Berikutnya anak, bagaimana Dayu? Apakah kamu sudah suka dengan buku tadi? Ya, buku itu sangat membantu Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang, namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang mereka buat, ya. Mereka memotong kain, ada bentuknya bulat, ya. Ini bulat, ada segitiga, ada yang segi 4, begitu. Ini juga segitiga, ini juga segi 4. Ini bentuk potongan-potongan yang sudah disusun menjadi sebuah gambar karya. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain pertama untuk Siti. Nah ini anak, mula-mula Edo menggunting kain bentuk lingkaran ya. Nah Edo mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. 1, 2, 3. Edo memberikan bagian kain pertama. Ini kain yang pertama ini diberikan kepada Siti sebesar 1/3 karena tadi itu dibagi 3, semuanya adalah 3/3 dikurangi yang untuk Siti 1/3, sisanya adalah 2/3. Kalian perhatikan ini penyebutnya sama semua ya, tinggal pembilangnya dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Yang kedua ini tadi sisanya setelah diberikan kepada Siti 1/3, sisanya tinggal 2/3. Ini diberikan kepada untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapat 1/3 bagian lingkaran. 1/3, 1/3 untuk Lani dan untuk Dayu. Ini ya. Tadi 2/3 kan sisanya ya. Sisanya setelah diberikan Siti tinggal 2/3. Yang 2/3 ini diberikan kepada Dayu 1/3. Ya, 2/3 ini dikurangi 1/3. Nah, diambil 1 ini ya, diambil 1 bagian. Ya, maka tinggal 1/3. Ingat, perhatikan ini penyebutnya sama semua ya. Pengurangan dengan penyebut yang sama, maka tinggal pembilangnya dikurangi. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 sama besar ya. Ini potongan kain yang pertama. Nah, yang persegi anak ini dipotong jadi 4 bagian sama besar. Maka karena ini 4 potong sama besar, sama saja dengan 4/4 ya. Terus setelah itu diambil 1/4 sama itu ya. 1 bagian 1/4, maka sisanya tinggal 3/4. Ini sisanya 1, 2, 3/4. Ini perhatikan pengurangannya, penyebutnya sama semua, maka pembilangnya
tinggal dikurangi. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Berikutnya potongan kedua. Ini potongan kedua tadi tinggal berapa? Tinggal 3/4. Diberikan kepada temannya yang lain 1/4. Berarti 3/4 dikurangi 1/4. Ini lihat penyebutnya sama ya. Maka pembilangnya dikurangi. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, sisanya tinggal 2/4. Tadi 3/4 diambil 1, sisanya tinggal 2/4. Sekarang potongan yang ketiga, tadi tinggal 2/4 ya. Nah, ini 2/4 ini ya, posisinya dibalik anak ya. Diberikan ke teman yang lain 1/4. Berarti 2/4 dikurangi 1/4. Sisanya 1/4. Perhatikan penyebutnya sama, pembilangnya dikurangi, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing mendapat 1/4 bagian persegi. 1/4, 1/4, juga 1/4. Pengurangan pecahan penyebut sama. Seperti tadi ya, penyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Ya, seperti tadi ya. Contoh, mengapa? Perhatikan contoh berikut anak-anak. Ini contoh yang pertama tadi ya. Ini 3/4 ya. 1, 2, 3 ya. 3 bagian dari semua bagian 3/4 dikurangi 2/4. Kalian perhatikan, dikurangi 2/4, diambil 2/4 ya. Maka sisanya 1/4 ya. Penyebutnya sama semua, pembilangnya dikurangi. 3 kurangi 2 sama dengan 1 ya. Nah, contoh lain ini bentuknya persegi, kalau tadi lingkaran ya. Coba kita hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian, maka penyebutnya 6. Yang diwarnai ada 5 bagian. Berarti yang berwarna ini adalah 5/6 dari keseluruhan. Dikurangi 1/6 ya. Maka sisanya adalah 4/6. 5 kurangi 1 sama dengan 4. Ketika penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dikurangi saja. Baik, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Contoh ya, 5/6 seperti tadi ini ya. Dikurangi 4/6, penyebut sama. Maka pembilang dikurangi 5 kurangi 4/6. Penyebutnya tetap sama dengan 5 kurangi 4 sama dengan 1/6. Penyebut tetap. Contoh kedua, 9 kurangi 15, 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan penyebutnya tetap, pembilangnya 9 kurangi 5, 9 kurangi 5 penyebut 15 sama dengan 9 kurangi 5 sama dengan 4, penyebutnya 15. Penyebutnya tetap ya. Nah, sudah paham anak-anak ya? Kalau belum paham bisa dilihat lagi penjelasannya di video ini ya. Baik anak-anak, dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Tentu pasti bisa ya, karena sudah belajar. Nah, di sini, nah sekarang kalian bisa kerjakan yang ini ya. Kerjakan latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Ya, ini ada 4/5 dikurangi 1/5. Maka hasilnya berapa? Nanti tinggal menulis saja hasilnya ya. Ini juga sama. Ini kan penyebutnya sama semua ya. Perhatikan penyebutnya sama semua. Nah, karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Nih, perhatikan ya. Seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya.
teknik yang digunakan oleh ibu itu namanya teknik aplikasi, ya. Teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Teknik menempel dan menjahit itu aplikasi. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Nah, yaitu ini teknik veston ya. Langkah 1, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. 2 potongan kain ya, yang lingkaran sama lingkaran ya. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Ini perhatikan ya. Ditusukkan jarum di sini, ditusuk lagi di sini. Lalu benangnya dimasukkan, jarum dimasukkan di benang yang tadi sudah dimasukkan ke dalam kain ya. Terus ditarik, hasilnya menjadi seperti ini. Langkah 2, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Nah, langkah pertama tadi menjahit langkah pertama buat model veston yang pertama. Berikutnya dilanjutkan menjahit terus sampai keliling ini ya, seluruh pinggiran dengan model veston seperti ini hasilnya nanti ya. Langkah 3, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Nanti akan tunjukkan ya. Untuk hari ini Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Nih gambarnya, hasil dari menggunakan veston tadi ditempel di kain utama. Ya, hasilnya seperti ini. Mereka melakukan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Perhatikan baik-baik cara membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit ini. Cobalah lakukan bersama teman-temanmu. Nanti bisa di rumah bersama keluarga. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pembelajaran tema 5 ya, tema 5 subtema 4 mengenai cuaca, musim dan iklim pada PB yang 1 sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran ini banyak manfaatnya. Kalian semua menjadi semakin pintar, menjadi anak yang soleh dan soleha, dan berbakti kepada kedua orang tua. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.